Hai teman-teman kreator, pernah nggak kalian itu merasa sudah buat banyak konten tapi hasilnya itu tidak memuaskan? Nah, mungkin ada beberapa alasan tuh penyebab hal tersebut bisa terjadi kawan-kawan. Nah, berikut ini beberapa penyebab kalian gagal jadi konten kreator. Nah, kawan-kawan, yang pertama itu kurangnya konsistensi. Nah, kurangnya konsistensi ini adalah faktor terbesar penyebab kreator-kreator tersebut gagal. Kadang-kadang di awal tuh kita semangat banget ya untuk upload. Tapi lama-kelamaan kita jadi mulai lambat untuk upload, bahkan males ya. Oh, nanti aja gitu. Jadi ini adalah penyebab gagalnya konten kreator. Nah, padahal tahu nggak kalian bahwa jika kita itu ngupload secara teratur, apalagi sesuai jadwal, audiens kita itu akan loyal. Nah, bagaimana audiens kita mau loyal, mau nunggu kontennya kita, sedangkan ketika jadwalnya upload seperti biasa, kita tidak upload. Apalagi ganti-ganti yang lain gitu kan. Nah, jadi itu yang pertama adalah konsistensi. Nah, yang kedua kawan-kawan, kita sebagai kreator kadangkala tidak memahami audiens kita. Kalian pasti pernah mendengar gini ya, wah buat sesuai niche kamu, sesuai yang kamu suka gitu. Tapi apakah yang kita suka itu sesuai dengan audiens kita? Nah, kalau nggak sesuai dengan audiens kita, ya bagaimana mau nonton gitu kan? Jadi kita itu harus fokus kepada apa sih sebenarnya minat audiens kita. Jangan sampai kita memaksakan kehendak sampai kebutuhan audiens tidak terpenuhi. Lama-lama mereka ya bisa kabur gitu. Nah, kemudian yang ketiga, banyak konten kreator itu hanya fokus kepada kuantitas, bukan kualitas. Soalnya beredar di luar sana, nah katanya yang penting upload banyak aja, lama-lama pasti ada yang nonton. Bisa saja sih, tapi yang nonton paling cuma 1 atau 2. Wah, dan hati-hati ketika orang melihat konten pada saat pertama, kalau mereka lihat itu bagus, mereka akan tetap nonton dan berikutnya bisa kembali lagi. Tapi, seandainya kontennya kalian itu lihat udah nggak bagus, udah nggak ada manfaat, ya mereka mau nonton lagi itu males gitu. Sehingga perlu kualitas ya, bukan kuantitas. Sehingga kualitas yang penting kawan-kawan. Kalau kalian buat konten itu yang berkualitas, lama-lama penonton kalian bisa tumbuh. Misalkan 1 orang nonton, wah keren nih, mereka bisa tampil lagi. Bahkan dia bisa ngasih tahu kepada temennya, di channel ini loh, kontennya keren banget. Saya kemarin lihat di sini gitu. Jadi kualitas kawan-kawan, bukan kuantitas. Nah, kalau kualitasnya udah oke, boleh tuh kalian masuk ke bagian kualitas. Karena faktor kali sangat penting ya. Maksud saya, kalau udah kualitasnya oke, bisa masuk ke ranah yang kuantitas. Yang berikutnya, kita itu gagal beradaptasi sama algoritma. Jadi, konten kreator pun harus memahami algoritma dari YouTube itu bagaimana, algoritma dari TikTok bagaimana, algoritma dari Reel bagaimana. Nanti setelah paham itu ya pasti terbangun suatu komunitas yang keren. Ya, platform tersebut akan merekomendasikan channelnya kalian ataupun videonya kalian. Nah, kalau algoritma dari gini kita tentang ya, ujung-ujungnya kita punya ya diabaikan sama mereka. Yang berikutnya, para konten kreator itu kurang membuat konten original. Jadi, originalitas dari konten itu bisa membedakan channelnya kalian, videonya kalian dengan yang lain. Nah, kalau kontennya kalian itu original, punya pembeda dari yang lain, kontennya kalian itu selalu dikangenin. Jadi mereka atau audiens kita itu kangen dengan konten-konten yang agak unik dan berbeda sama yang lain. Oleh karena itu, originalitas itu penting kawan-kawan. Banyak di luar sana, konten kreator gagal karena kontennya itu yang ngikutin yang lain, nggak original, nggak mempunyai daya tarik gitu. Kemudian yang keenam, nah karena kita kalau udah upload ya udah gitu kan. Padahal ada faktor penting lagi yaitu adalah promosi. Banyak konten kreator yang gagal, view-nya mentok di situ karena apa? Nggak memahami SEO dan promosi. Jadi ketika SEO-nya udah keren, ya pasti nanti yang ngeklik, yang nonton banyak. Tapi jangan lupa promosi adalah faktor yang sangat penting juga. Kalian bisa mempromosikan melalui orang terdekat dulu. Mulai dari ayah, ibu, adik, kakak. Promosikan, kemudian teman, saudara, dan lainnya. Dengan promosi ini, nanti lama-lama view-nya kalian bisa naik dan channelnya bisa berkembang. Makanya perlu membangun komunitas untuk promosi kawan-kawan.
Atau kalau punya uang ya promosi yang berbayar gitu. Nah, ada beberapa hal lagi, salah satunya itu ini ya, gagal menghadapi kritik. Jadi ada konten kreator yang tuh anti kritik. Padahal kritik dan saran tuh sangat penting untuk membangun channelnya kita. Jadi kalau misalkan saya buat konten, dikasih tahu tuh, Gan, kursi di belakang itu kelihatan, lebih baik besok pakai virtual saja. Saya harus berimbang, karena itu untuk kebaikan channel kita. Seperti itu bang kawan. Nah kawan-kawan, jadi itu tadi beberapa hal yang mampu menyebabkan channelnya kalian sulit berkembang, dan ujung-ujungnya kita gagal jadi konten kreator. So, jadi konten kreator yang profesional ya. Jangan yang apel-apel. Yuk kita jadi konten kreator yang handal. Sekian kawan-kawan, sampai jumpa pada video kami berikutnya.